Oke JBL, kali ini kita tadi kan ngebahas ganda putra. Nggak afdol kalau kita nggak bahas juga tentang BWF World Tour Final, ya kan? Karena salah satu pasangan kita akhirnya sudah masuk dan baru satu-satunya ya. Bener kan? Sementara. Iya, maksudnya sampai saat ini udah mau Desember loh ya, tapi ya maksudnya. Iya benar. Sisa berapa turnamen ya? Coba berapa turnamen lagi? China. China, Kumamoto masuk nggak? Kumamoto, Ya. Korea 300. Korea. 5. India nggak masuk ya? India ada 300. 5 lagi berarti. Nah kalau kita lihat itu kan baru satu ya saudara-saudara yang yang lolos gitu. Kalau dulu kan kayaknya udah kelihatan tuh, oh ini udah dua pasang gitu. Nah kalau lihat sekarang nih cuman Fajaria nih single fighter kita ya untuk sementara ini, gimana nih dengan peta persaingan yang tadi katanya ruwet ya? Yang pasti lolos baru Fajar, Ya, tapi baru satu. Bagas itu di ranking 7 sekarang. Oke. Bagas di ranking 7, ranking 8-nya ada Leo Daniel, ranking 10-nya ada Babah. Jadi masih bisa, karena ada sisa, Masih bisa berdua masih bisa 2. Jadi masih ada kesempatan buat 2 pasang. untuk ganda putra. Iya. Ya kan 7 8. Itu mereka kan 3 di 8, Ya. tapi hanya 2 jatahnya. Jadi masih bisa kemungkinan masih bisa siapa yang akan lolos ke World Tour. Tapi ini versi minggu lalu. Karena update-nya baru besok kan. Ya, Mbak. Oke. Ya, Selasa. Selasa. Ya Bagas Fikri pasti naik lagi rankingnya karena kan final di Iya, Prancis. Nah tapi kalau kita lihat World Tour ini kan cuma 8 pasang terbaik ya. Yang pasti berarti dari babak pertama semuanya berat gitu. Semuanya pasti berat. Nah kans Indonesia sendiri untuk di sektor ganda putra nih di World Tour ini apa nih kira-kira? Ya siapa? Dari Ya, tadi sini ini dulu dong. Oke, Kans. Iya. 50-50 semua kan? Iya, Karena kan 8 rame. pasang terbaik ya Ci berarti kan. Rame. Tapi harus dilihat bahwa ini tuh World Tour sebenarnya ya apa ya? Itu juga memperlihatkan kekuatan setiap negara ya. Di nanti juga Restu Olimpiknya ada sambung-sambungannya kan gitu kan ya. Jadi kalau kita bisa menempatkan lebih banyak lebih baik. Tapi kalau melihat World Tour kan semua pemain siap lah. Secara mental tuh udah siap bahwa dari babak pertama itu kan kayak invitation, ya kan. Jadi udah siap, pasti lawannya nggak pernah enteng dari berat semua. dari babak pertama. Saya sih lebih concernnya gimana siapa sektor mana aja harusnya ada wakilnya lah paling tidak maunya. Tapi ini memang kalau lihat sebelumnya di World Tour kita nggak ada prestasi, kurang gitu ya kita bersiap lah kalau wakilnya nggak banyak nanti Indonesia di sana kan gitu. Kecuali 5 terakhir ini kita bisa bagus gitu ya, negara lain enggak lah, kita mungkin juga ada kans gitu. Nah kalau lihat dari perjalanan seluruh sektor deh, Lule, Mbak Wit juga. Aduh. Sektor mana sih yang ada kans menemani ganda putra kita? Tunggal putra. Tunggal putra. Ya, tunggal putra. Ganda putri gimana? Tunggal putri? Ya ada kans World Tour masuk 8 apa enggak ya, gue belum cek si Grego, tapi Apri juga tetap ada kans. Yang paling berat tuh ganda campuran. Mix. Ya. Itu 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 paling berat karena kayaknya sih nggak masuk ya. ya mungkin. Kemungkinan sih karena kalau lihat hasilnya kan juga kayaknya selalu kurang ya. Belum. Maksudnya nggak yang signifikan pernah tembus salah satu semi atau apa gitu. Kayaknya mau ngejar pasangan yang lain 8 di atas kayaknya susah. Kecuali di 5 turnamen selanjutnya Juara. Ya Ikut kan, enggak tapi? ikut sih Ikut beberapa, semua ya? tapi nggak benar-benar Nggak semua. 5-5-nya gitu ya. Dia nggak mungkin lima-limanya. 5-5 kan pasti dimilih kan. Berarti kansnya paling kecil dong untuk di sektor ganda campuran. Iya. Ya. Kalau di atas Agak kertas bersedia bikin. karena kalau Debbie dulu mau kan main lagi nih kalau maksudnya kalau kita lihat dulu kan apa ya? selalu ya. Udah Selalu. bukan ada atau enggak, tapi bisa 2 enggak nih? Udah gitu kan ngomongnya. Udah satu tuh udah pasti. Kira-kira ada yang menemani atau enggak kan gitu kan. Berarti kan ya bisa kita bilang ada kemunduran juga ya. Sudah Iya jelas. kalau ganda campuran karena emang betul gak ada sosok, belum ada sosok gitu karena panutan. Ya kita jadi ngomongin itu lagi karena ya di ganda putra masih ada panutan, masih ada The Daddies di situ. Tapi kalau di ganda campuran setelah ya Jordan gak ada, lu juga keluar. Kok Dejan sih? Siapa? Gloria yang senior. Kan benar-benar potong satu generasi. Jadi masa transisi tuh apalagi dengan pelatihnya udah berapa kali ganti berarti dari Coach Nova
Bang Amon, sekarang Ko Eri 3 kali, nggak gampang juga buat transisi itu, nggak gampang juga sih deh. Itu tuh anu sih ya, persaingannya bukan persaingan di atas masalahnya. Kalau ganda putra itu kan gerubak-gerubuknya di atas gitu. Kalau ini kan lagi di tengah mereka ya. Jadi itu aja mereka lolos untuk naik tuh kayak nggak gampang loh sekarang ini. Maksudnya gila, ganda campuran negara lain tuh bagus-bagus juga sih Dep. Maksudnya secara kualitas ya. Jadi ini yang memang jadi PR yang ya nggak gampang loh ini sekarang. Butet juga bilang sih, memang ya sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, memang tertinggal jauh sih. Butet bilang gitu ya Mbak, bahwa ganda campuran kita masih jauh dibandingkan dengan yang top Padahal players dulu gitu. tuh andalan selain ganda putra. Iya. Iya kan? Iya, ganda campuran. Dan ya evaluasinya mesti ya itu tadi, gila-gilaan katanya, bener-bener ekstra evaluasi katanya. Walaupun sekarang udah ada coach Harry Ipe juga kan, tapi ya menurut Butet mau pelatihnya sebagus apapun, kalau dari atletnya sendiri nggak mau berubah ya akan berat gitu. Dan harusnya kalau dulu kan dibilangnya iya nih masih ngejar karena kan lagi nggak ada senior segala macam. Mintalah setahun atau 2 tahun, dan seharusnya itu sudah Terlewati. iya, sudah nyampe dan harusnya udah bisa dibuktikan, ada progresnya yang bisa dilihat gitu. Tapi belum kan ternyata. Iya, memang cukup ya agak menyasat hati ya kalau lihat prestasi sekarang gitu. Apalagi kalau tadi Mbak Bibi bilang dia di 5 tur terakhir harus juara, ya kayaknya berat banget gitu ya. Karena sekarang ya jujur aja gitu, kita ngelihat salah satu pasangan kita bisa tembus di quarter final aja. Sekarang itu tuh udah pencapaian loh. Ya, Nah, nggak itu suatu gampang ya. kemunduran sebenarnya Karena babak keduanya biasanya ketemu yang 4 itu. Iya, the big udah four kecegat itu. gitu ya. Nggak bisa ngelewatin Karena nggak itu. unggulan. Karena Kan. nggak ada unggulan, jadi kan kelempar sana sini gitu kan. Jadi ya benar sih, memang PR berat banget, PR yang ya harus dicari jalan keluarnya juga sih. Pertanyaannya tuh apakah memang belum, atau secara kualitasnya tuh dibandingin yang topnya ini agak sedikit di bawah? Apa tuh Dep? Ya kalau jujur, kalau secara kualitas dibandingin sama yang top 5 lah ya Ci ya, memang masih di bawah mereka. Jadi kalau kita ngomongin kelas, memang kelasnya masih ada di bawahnya mereka, satu kelas. Tapi terkadang dengan ngelihat mereka yang unforced errornya gila-gilaan segala macam, jadi kayak kelihatan ketinggalan sekarang 2 kelas di bawahnya. Dan itu memang realitanya gitu. Terlebih lagi yaitu tadi kalau kata si Bule, kita harus nyari gebukannya tuh yang kenceng, karena kalau enggak memang benar pada kenyataan kalau kita nggak bisa ngekill dari belakang, udah bingung Ci kalau main Iya, mix tuh malah main susah apa. ya. Iya, karena kita cewek nih udah mancing, udah defend nggak mati, Diolah terus, Iya. mentah diolah terus. terus, mentah lagi. Dan itu jujur susah banget gitu, Iya, karena salah satu lawan kita kan juga cowok di Iya. situ, dan itu ya salah satu PR juga gitu. Iya, dan menurutku talent scoutingnya mungkin kalau buat dengan tipikal yang sekarang gitu ya, harus ngambilnya yang CC-nya gede dulu deh. Paling nggak bisa matiin gitu. Ya kalau kita ngelihatnya dari timnas lain ya, China, Korea, yang kenceng banget sama yang playmaker banget disatuin. Kalau ngelihat Korea sekarang, kemarin yang di Surabaya pun sekarang udah mainin depan belakang ini. Tapi yang belakangnya kenceng banget. Iya, iya. Yang Jepang udah mulai kayak gitu juga. Yang satunya playmaker banget. Kalau Cina kan masih yang kuat dua-duanya gitu. Ya karena cewek sekuat apapun defense-nya Iya. percuma. Iya. Ditembak Kalau cowok dia masih lawannya, tembus mati juga. gitu kan, Re. Karena Iya. ngerasain kan, udah gimana caranya kita nggak mati, cewek udah diincar, kita udah mancing, mentah lagi, itu tuh susah loh. Iya, benar-benar. Itu susah. Keserang lebih Iya. susah lagi. Lebih susah lagi karena tenaga kan udah habis juga gitu. Nah kalau lu tadi bilang harus yang gede, siapa kandidatnya? Coba. Coba. Nah, kalau ganda yang CC-nya gede. ganda campuran ya? Iya, Ganda- yang dengan materi yang ada lah di ganda campuran nggak ada. untuk sekarang. Iya. Ya sekarang Jafar yang kemarin juara di Surabaya. CC-nya nggak gede. Ya berarti dia tuh harus ya Yuta deh kita ngomongnya Yuta. Yuta juga smash-nya nggak kencang, tapi kan penguasaan lapangannya tuh harus luar Lincahnya biasa banget. banget ya. Ya mau nggak mau tuh harus kayak gitu. Penguasaannya bagus banget, staminanya tuh luar Dan biasa. ceweknya juga harus jadi Dan kuat ceweknya banget. harus Iya. begitu gitu. Sebenarnya intinya ceweknya tuh jangan jadi beban cowoknya. Lebih ke situ sih. Jadi Ya, jangan ngebantu jadi ya, beban ngebantu. dulu. Nggak nggak mati aja dulu deh gitu ya. Iya, lu jangan dikit-dikit mati, jangan dikit-dikit ngangkat. Intinya kan kayak gitu kalau main mix kan. Ya, tapi kan gak gampang loh. Iya itu makanya sih. Karena latihan juga harus ekstra. Iya. Tapi lebih setuju, maksudnya kalau punya gebukan tuh lebih ini Iya, ya. karena paling nggak ya kalau kita ngelihat dari junior Cina, dia dari misalnya abis main World Junior, toto main di senior bisa juara gitu. Ya nggak langsung yang
super 1000 gitu ya, 300 dia tahu bisa, ini Cina mana lagi nih baru. Karena paling nggak dia bisa nyemes mati aja dulu. Iya. Nanti lama-lama dengan dia sering bertanding, dengan pengalaman, lama-lama udah keasah sendiri. Dan dia juga latihan kan, persiapan. Yang bertanding kan nanti keasah sendiri, buangannya kayak gimana, cara mainnya kayak gimana. Tapi kalau bola naik mati gitu. Shuttlecocknya lambat-lambat sekarang. Iya. Nggak, Anginnya juga agak mau stabil ya. dibacok-bacok terus nggak mati-mati tuh kayak. Iya, karena sekarang itu tadi karena apa ya, anginnya stabil, nggak kayak puting beliung. Kalau dulu kan ada yang menang anginnya parah banget. Iya, parah banget. Iya, Sering. angin kalah angin, shuttlecocknya kencang. Sekarang shuttlecocknya lambat, anginnya juga Stabil, ya ada tapi lebih nyaman stabil. ditiup-tiup doang gitu kan. Tapi Berarti Ya. kalau kondisi kayak gitu butuh power yang lebih gede iya, lagi gitu. karena Sebenarnya tapi kan kalau kita ngomong power, Dejan tuh oke loh powernya loh. iya, Iya kan? iya, dia aja salah satu. Tapi kenapa dia masih belum bisa nembus? Ya Dejan ya yang waktu itu Ciuni bilang baru banget Dep, meletaknya tuh baru banget. Dia nggak ngerasain main di Kaget. challenge. Dia ngerasain lah main di challenge di tahun pertama. Terus tahu-tahu suruh berangkat super 1000. Super 1000. Yang ketemu Zheng Siwei yang emang udah jadi barangnya nih. Terus ketemu yang Yuta yang udah berapa tahun dia main di super 1000. Dejan kan baru tahun ini gitu. Kemarin lihat gak Dep, dia di poin-poin akhir tuh tegang banget. Bola yang harusnya masuk tuh, Iya. aduh dia sampai loncat di lapangan, dia gemes kali dia juga sendiri ya, sama gemesnya kayak kita. Tapi Sama kita penonton ya. apa ya prosesnya mungkin gitu lah yang emang dia harus lewatin gitu loh Dep. Tapi ya ampun deh, naik 3 kelas 4 Iya. kelas gitu kan gila lah Dep. Dan Dejan kan tiba-tiba main dengan dulu yang mainnya panjang terus. Sekarang udah sedikit lebih berubah. Iya. Lebih berubah bisa ngatur gitu. Tapi ya di poin-poin krusial itu keluar lagi kayak gitunya. Dia nggak pokoknya defend aja, balik aja, nggak ngatur, nggak Iya. gitu. Jadi ya ketekan terus sama yang mereka yang lebih pengalaman. Ditambah lagi situasi sekarang kan yang rebut-rebutan tiket ke Olimpik gitu kan. Pasti itu Iya, menambah iya. istilahnya Beban yang ya. Bayuni bilang dia baru naik tapi wah udah harus diburu-buru. Ayo nih ranking gitu. Jadi double kali ya pressure-nya juga sama dia. Jadi kepengennya tuh ada banget gitu ya itu tadi karena dia lompat kelasnya juga lumayan, tapi harapannya mudah-mudahan dengan apa ya pelajaran yang dia dapat selama ini dia bakal lebih cepat matang lah ya. Karena ya tadi kalau bisa dibilang kan CC dia gede lah. Ya, Ya. lumayan. Ya. Punya modal dia. Punya modal lah. Semoga ya ganda campuran kita prestasinya bisa lebih konsisten. Oke, kalian jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.